Halo, dengan saya Dr. Andika, saya dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Royal Progress. Oke, jadi belakangan ini kita khususnya anak-anak generasi 90-an, apalagi yang laki-laki itu sempat dibuat heboh dengan berita kematian salah satu, ya mungkin tokoh anime favorit kita waktu kecil ya, almarhum sekarang Akira Toriyama, sang pembuat ataupun penulis Dragon Ball. Oke, jadi kita harus tahu apa sih yang menyebabkan beliau itu sampai meninggal. Kalau dari beritanya, beliau mengalami yang namanya perdarahan atau hematoma subdural akut. Apa itu hematoma subdural akut? Kita akan bahas di video ini. Oke, jadi sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu struktur anatomi dari otak. Jadi pertama ada tengkorak, lalu di bawahnya tengkorak itu ada pelapis otak, selaput pelapis otak, dan di bawah selaput pelapis otak itu baru ada otaknya. Nah, selaputnya ini yang disebut meningen, dimana kalau misalnya dia terinfeksi, kita sebut dengan meningitis. Tapi pada video kali ini, kita nggak bahas meningitisnya. Oke, setelah mengetahui anatominya, nah mungkin bisa dilihat di gambar sini, kita bisa lihat nih, kalau misalnya ada perdarahan di antara tulang tengkorak dengan selaput otak, akan terjadi yang namanya perdarahan epidural atau epidural hematom. Nanti bentuknya akan menjadi yang kita sebut dengan biconvex, seperti ini nih bentuknya. Namun, kalau perdarahannya terjadi di antara selaput otak dan otaknya, jadi di bawah selaput otak, itu yang akan disebut dengan subdural hematom ataupun perdarahan subdural. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang apa aja gejalanya? Jadi sebelum kita masuk ke gejala, mungkin sekarang kita akan bahas subdural hematom. Nah, subdural hematom atau perdarahan subdural itu bisa ada dua jenis. Yang akut, secara umumnya dua jenis, yang akut dan juga yang kronis. Kalau akut itu artinya cepat terjadi, langsung terjadi saat itu juga, sedangkan kalau yang kronis itu lama, dia butuh waktu beberapa minggu sampai menjadi gejalanya muncul. Gejalanya itu tentu tergantung dari volume perdarahan, seperti itu. Yang paling umum adalah sakit kepala, penurunan kesadaran, muntah, lemah ataupun lumpuh satu sisi tubuh, gangguan penglihatan. Kenapa? Karena ketika ada perdarahan di dalam rongga kepala, baik itu di antara tulang tengkorak ataupun selaput otak, ataupun di antara selaput otak dan otaknya, akan meningkatkan tekanan di dalam kepala. Nah, ketika tekanan di dalam kepala itu meningkat, itu akan menimbulkan gejala-gejalanya. Semakin besar volumenya, semakin besar pula tekanan yang ada di dalam kepala, sehingga gejalanya pun akan semakin berat. Lalu sekarang bagaimana pencegahannya? Oke, jadi kita harus tahu dulu penyebabnya ini apa sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Jadi kalau yang hematoma subdural akut, mayoritas itu penyebabnya adalah trauma. Trauma itu apa, Dok? Trauma itu bisa karena kecelakaan, benturan, pukulan, apapun itu yang pasti ada hantaman di kepala sehingga menyebabkan pembuluh darah di kepalanya itu pecah. Yang pecahnya di antara selaput otak dan otaknya. Kalau yang kronis, hematoma subdural kronis biasanya terjadi pada lansia ataupun mereka yang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah atau antikoagulan. Seperti itu, dan biasanya hematoma subdural kronis penyebabnya tidak disadari pasien. Jadi misalnya pasien kebentok gitu. Kebentoknya pun kadang nggak disadari pasien. Misalnya lagi mau naik turun mobil, kepalanya kebentok mobil seperti itu bisa tuh lama-lama dia butuh waktu sekitar 2 minggu sampai muncul gejala. Nah, gejalanya itu seperti yang tadi, sakit kepala, muntah, nggak sadar, gangguan penglihatan gitu. Jadi untuk mencegahnya yang terutama dan paling utama adalah mencegah jangan sampai terjadinya trauma kepala. Ya kalau naik motor pakai helm untuk meminimalkan benturan kalau terjadi kecelakaan gitu. Lalu harus berhati-hati dalam berolahraga, dalam berkendara, sehingga kepala kita ini terhindar dari benturan. Nah, sekarang kalau sudah kejadian nih, Dok, kalau sudah terjadi gimana, Dok? Ada hematoma subdural, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi penanganannya tentu akan sangat case by case atau tidak bisa disamaratakan. Kita harus lihat kondisi pasiennya, kita lihat volume perdarahannya, kita lihat lokasinya, gitu. Jadi akan case by case, bisa hanya dengan obat-obatan atau yang kita sebut dengan konservatif, ada yang memerlukan tindakan operasi ataupun pembedahan. Apabila Anda memerlukan konsultasi, Anda dapat menghubungi customer care Rumah Sakit Royal Progress dan buat janji temu. Oke, salam sehat.